Di luar dugaan, timnas Indonesia harus menelan kekalahan lawan Cina dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina dan gagal meraup tambahan poin dari Qingdao. Padahal jika merujuk performa di 3 laga sebelumnya, timnas Indonesia punya peluang besar untuk merebut kemenangan perdana di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 saat menghadapi China. Timnas Indonesia tampil berbeda dibanding 3 laga sebelumnya. Jika saat melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain selalu kalah dominasi penguasaan bola, maka sebaliknya dalam laga melawan Cina, Indonesia mendominasi segalanya kecuali gol. Keunggulan penguasaan bola timnas Indonesia bukan hanya 50% saja. Menurut catatan statistik, timnas Indonesia menguasai bola hingga 76% dan Cina hanya 24%. Untuk urusan upaya mencetak gol, timnas Indonesia juga jauh lebih mendominasi. Akan tetapi dalam sepak bola, pemenang ditentukan oleh jumlah gol. Siapa yang mencetak gol lebih banyak, maka tim tersebut yang berhak meraih kemenangan. Branko Ivankovic sudah mengetahui kekuatan timnas dan mempelajarinya sebaik mungkin, sehingga dia menerapkan strategi parkir bus dan serangan balik. Indonesia mendominasi serangan dan ingin menyamakan kedudukan, jadi mereka bermain lebih agresif. Kami menekan serangan lawan dengan sangat baik di sektor pertahanan dan tidak memberi lawan banyak peluang untuk melakukan serangan cepat, ungkap Branko Ivankovic. Selain itu, walaupun menang atas timnas Indonesia, Branko Ivankovic tidak segan untuk memuji timnas Indonesia. Menurutnya timnas Indonesia adalah tim yang kuat dengan pemain-pemain naturalisasi kualitas Eropa. Branko Ivankovic merasa beruntung menang dari timnas Indonesia, karena ia menyadari timnya terus dalam tekanan sepanjang laga. Ia pun mengakui bahwa pertandingan melawan timnas Indonesia adalah pertandingan yang sulit dan membuat timnya bersusah payah dalam menjaga pertahanan. Tidak diragukan lagi Indonesia adalah tim kuat dengan banyak pemain naturalisasi dari Eropa. Pertandingan melawan Indonesia sangat sulit. Selamat kepada para pemain atas kemenangan yang diperoleh dengan susah payah, ungkap Ivankovic. Namun pertandingan tersebut harus dicederai dengan aksi-aksi dari pemain Cina yang selalu membuang-buang waktu. Mereka melakukan cara-cara yang tidak sportif dengan memprovokasi pemain-pemain timnas. Selain itu, aksi penuh drama terus dilakukan pemain-pemain Cina sepanjang pertandingan. Pemain Cina menjadi mudah terjatuh dan terkapar di lapangan, yang membuat irama yang dibangun timnas jadi terhenti. Gimana menurut Sobat Garuda dengan permainan timnas Indonesia tadi malam? Tulis pendapat kalian di komentar. Kekalahan timnas adalah blunder Shin Tae-yong. Kekalahan dari China membuat Shin Tae-yong banyak dikritik baik oleh fans maupun pengamat sepak bola karena keputusannya dalam memilih pemain di starting lineup. Banyak yang langsung bertanya-tanya, saat daftar susunan pemain dirilis, Eliano Reinders tidak disertakan dalam daftar pemain lawan Cina. Kemudian ketika starting lineup diumumkan, kecemasan langsung bermunculan di benak hati publik tanah air. Bagaimana tidak cemas? Shin Tae-yong melakukan sejumlah rotasi terhadap tim inti pada laga kali ini. Pemain-pemain yang saat melawan Bahrain menjadi starter seperti Tom Hye, Malik Rizaldi, dan Sandy Walsh misalnya, tidak dimainkan melawan China. Shin Tae-yong malah memainkan pemain-pemain yang sebelumnya berada di bangku cadangan dan memilih menyimpan pemain yang bermain bagus di laga sebelumnya. Hal tersebut membuat kemistri pemain yang sudah terbangun saat melawan Bahrain jadi berantakan saat melawan Cina, sehingga membuat timnas Indonesia harus kecolongan 2 gol bodoh dari Cina. Perjudian taktik Shin Tae-yong itu dianggap blunder oleh sejumlah pihak. Apa yang salah gue tanya? Shin Tae-yong main turunin line up kayak gitu. Gue nggak asli, this time kali ini gue kritik Shin Tae-yong. Ya, gue nggak paham pergantian pemain sama sekali. Ini eksperimen aneh sih sebenarnya. Nggak boleh lu bereksperimen kayak gini. Lu turunin tim yang sebelumnya main bagus.
buat apa lu main bagus kalau next match-nya dicadangin? Gue tanya lu sebagai pemain. Saya juga agak kaget sih dengan starting lineup dari timnas Indonesia ya. Artinya pemain-pemain yang dipilih oleh Shin Tae-yong untuk turun dari awal. Karena saya tidak melihat namanya Rizky Ridho di lini pertahanan. Padahal seperti yang selalu saya katakan bahwa Rizky Ridho adalah pemain yang sebetulnya sudah kompak dengan Jay Itzes. Chemistry-nya itu sudah jalan. Jadi ini dua pemain yang memang tenang di lini pertahanan. Saya agak bingung kenapa tidak menurunkan Rizky Ridho dari awal. Di pertandingan lawan Bahrain, pada saat Rizky Ridho turun, aman banget pertahanan kita. Jay Itzes juga tidak sepertinya menggendong timnas Indonesia. Berikut beberapa keputusan Shin Tae-yong yang dianggap membingungkan di laga Cina versus Indonesia. Eliano Reinders tak masuk daftar 23 pemain. Eliano Reinders tidak masuk dalam daftar 23 pemain untuk lawan Cina. Hal ini jadi salah satu pertanyaan yang mengapung. Bila keputusan ini murni karena pertimbangan teknis, hal ini jadi makin dipertanyakan, mengingat Sandy Walsh juga disebut tidak dalam kondisi 100% bugar. Eliano padahal bisa jadi sosok pengganti untuk posisi wingback kanan saat timnas Indonesia butuh perubahan. Tom Ha-ye tidak main sebagai starter. Dengan usia 29 tahun, Tom Ha-ye seharusnya bisa jadi salah satu pemain paling berpengalaman di timnas Indonesia. Namun Tom Ha-ye tidak dipilih Shin Tae-yong sebagai starter. Tom Ha-ye baru masuk di babak kedua saat timnas Indonesia tertinggal 2 gol. Tom Ha-ye pada akhirnya jadi sosok yang mencetak 1 gol balasan untuk timnas Indonesia di babak kedua. Dalam beberapa pertandingan timnas Indonesia, Tom Ha-ye memang tidak bermain penuh. Mungkin faktor kekuatan fisik bisa jadi alasan, tetapi bila itu yang jadi pertimbangan, Tom Ha-ye dinilai banyak orang seharusnya lebih dulu dimainkan sebagai pemain inti, lalu ditarik keluar ketika sudah kelelahan. Asnawi Mangkualam terlalu lama dipasang saat tidak dalam performa terbaik. Harus diakui, Asnawi Mangkualam tidak bermain di level terbaik miliknya saat diturunkan sebagai pemain inti lawan Cina. Namun, Shin Tae-yong tidak segera menarik keluar kapten timnas Indonesia tersebut. Asnawi sering kehilangan momentum ketika timnas Indonesia menyusun serangan. Meski demikian, Shin Tae-yong masih mempercayakan posisi tersebut hingga menit ke-85. Rizky Ridho ditempatkan di bangku cadangan di awal laga. Shin Tae-yong memutuskan menempatkan Rizky Ridho sebagai cadangan dalam laga lawan Cina. Hal ini jelas lantaran Shin ingin memberi ruang pada Shane Patinama sebagai wingback kiri dan menempatkan Calvin Verdong sebagai left center back. Padahal setelah Jordi Amat dipastikan cedera, banyak yang meyakini Rizky Ridho bakal main mendampingi Jay Itzes dan Miss Hilger sebagai back tengah. Rizky Ridho baru bermain di awal babak kedua saat Indonesia sudah ketinggalan 2 gol. Gimana menurut kalian dengan eksperimen Shin Tae-yong dalam merombak line up timnas? Silakan tulis pendapat atau kritik kalian di kolom komentar.